dan juga tata cara pada CPPPK Kementerian Agama tahun 2022. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin melamar di P3K Kemenak tahun 2022 saat ini sudah dibuka. Nah, apa saja persyaratan dan juga tata cara yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu? Mari kita simak. Untuk yang pertama itu di sini ada kriteria pelamar. Nah, untuk kriteria pelamar yaitu yang pertama yaitu pelamar ex tenaga honor kategori 2. Pelamar honor kategori 2 adalah pelamar yang terdaftar pada database BKN memiliki kartu peserta ujian tahun 2021 dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama sampai dengan periode pendaftaran Kementerian Agama tahun 2022. Kemudian nomor 2, pelamar non-ASN Kementerian Agama. Pelamar non-ASN Kementerian Agama adalah pelamar yang telah mengabdi dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama sampai dengan periode pendaftaran P3K Agama tahun 2022 serta wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, pelamar lainnya, yaitu adalah pelamar yang tidak termasuk dalam angka 1 dan 2 di atas, serta wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian kita lanjut ke persyaratan umum. Di sini yang pertama yaitu warga negara Indonesia, kemudian usia paling rendah 20 tahun, dan juga usia pensiun pada jabatan ketentuan 1 tahun sebelum usia pensiun maksimalnya. Kemudian nomor 3, tidak pernah dipidana penjara, dan juga yang lainnya. Kemudian nomor 4, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atas permintaan sendiri atau dengan tidak hormat sebagai PNS, P3K, prajurit tentara, anggota kepolisian, dan pegawai swasta. Nomor 5, tidak menjadi anggota pengurus partai politik dan terlibat politik praktis. Kemudian nomor 6, memiliki kualifikasi pendidikan dengan yang dipersyaratkan. Nomor 7, sehat jasmani dan rohani. Kemudian nomor 8, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Nomor 9, wajib memiliki pengalaman di bidang yang relevan, Pak Ibu ya. Di sini dijelaskan paling singkat 2 tahun untuk pemula, terampil dan ahli pratama. Kemudian yang B, paling singkat 3 tahun untuk jenjang ahli muda. Kemudian yang C, paling singkat 5 tahun untuk jenjang ahli madya. Nomor 10, wajib mendapatkan izin tertulis dari suami atau istri atau orang tua wali bersedia ditempatkan di seluruh NKRI. Jadi nanti akan ditempatkan di seluruh Indonesia. Nomor 11, mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan di Kementerian Agama. Kemudian dilanjutkan dengan persyaratan khusus, yaitu nomor 1 bagi pelamar
jabatan fungsional lainnya wajib memiliki pengalaman kerja dan masih aktif di Kementerian Agama yang dibuktikan dengan surat keputusan yang sah, dikecualikan bagi formasi jabatan fungsional lainnya yang dibuka untuk umum. Kemudian nomor 2, bagi pelamar jabatan guru wajib terdaftar pada Simpatika dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama yang dibuktikan dengan kartu identitas PTK. Nah, kemudian nomor 3, bagi pelamar ex tenaga honorer, kedua wajib terdaftar pada Pangkalan Data Database BKN dan memiliki kartu ujian tahun 2021 dan aktif bekerja di Kementerian Agama. Kemudian nomor 4, bagi pelamar jabatan dosen wajib terdaftar pada EMIS, memiliki NIDN dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama, dikecualikan bagi formasi jabatan dosen yang dibuka untuk umum. Kemudian nomor 5, bagi jabatan penyuluhan agama wajib terdaftar pada IPA dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama. Nomor 6, bagi pelamar formasi jabatan fungsional Pentasi Mushaf Al-Quran wajib memiliki sertifikat tahfiz 30 juz. Nah, sekarang kita lanjut tata cara pendaftaran dan dokumen persyaratan. Nah, untuk yang pertama, pelamar mendaftarkannya melalui web ssc.asn.bkn.go.id. Kemudian, Bapak Ibu pelamar hanya boleh memilih satu pilihan formasi. Apabila terdapat kesalahan pemilihan formasi, maka menjadi tanggung jawab pelamar sendiri. Kemudian, kita lanjutkan dokumen persyaratan umum nanti yang akan diupload ke SSC ASN, yaitu pas foto formal dengan latar belakang merah. Yang kedua itu ada KTP. Yang ketiga ada ijazah. Di sini asli ijazah. Kemudian yang keempat ada asli transkrip nilai. Yang terakhir Bapak Ibu. Kemudian asli surat keterangan memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan ketentuan. Kemudian asli surat lamaran ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia yang sudah ditandatangani dan bermaterai 10.000. Contohnya akan terlampir di lampiran. Kemudian Bapak Ibu harus menyiapkan asli surat pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan bermaterai 10.000. Contohnya juga terlampir. Kemudian Bapak Ibu asli surat pernyataan bebas narkoba yang sudah ditandatangani dan bermaterai 10.000, contoh juga terlampir. Kemudian asli surat pernyataan setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah yang sudah ditandatangani dan bermaterai 10.000, contoh terlampir. Kemudian yang terakhir, asli surat izin tertulis dari suami atau istri atau orang tua atau wali bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI yang sudah ditandatangani dan bermaterai 10.000, contoh juga terlampir. Kemudian untuk dokumen persyaratan khusus, di sini asli kartu peserta ujian seleksi CSN tahun 2021 bagi pelamar jabatan guru ex-THK 2 atau asli identitas PTK dari aplikasi Simpatika Kementerian Agama bagi pelamar jabatan guru. Kemudian
asli sertifikat kompetensi atau sertifikat pendidik guru sesuai dengan jabatan bagi yang dilamar pelamar jabatan guru jika ada. Juga ada memiliki sertifikat pendidikan guru. Kemudian yang C, asli hasil unduhan data profil dosen dari aplikasi EMIS Kementerian Agama bagi pelamar jabatan dosen atau hasil bukti NIDN bagi pelamar jabatan dosen pada formasi umum. Kemudian yang di hasil asli sertifikat kompetensi, sertifikat pendidik dosen sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi pelamar jabatan dosen jika ada. Asli unduhan data profil pribadi dari aplikasi EPA Kementerian Agama bagi pelamar jabatan penyuluhan agama. Kemudian asli sertifikat tahfiz 30 juz bagi jabatan pentasih mushaf Al-Quran. Kemudian asli surat keputusan yang sah dari pejabat yang berwenang di Kementerian Agama bagi formasi jabatan fungsional lainnya dikecualikan bagi jabatan fungsional lainnya pada formasi umum. Nah, untuk dokumen di atas nanti akan diunggah, kemudian akan di-scan menjadi format PDF atau JPG, kemudian akan diunggah ke SSC ASN. Nah, untuk jadwal seleksi, sebagaimana yang terlampir merupakan yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini. Nanti saya akan tampilkan jadwal seleksi. Kemudian untuk tahapan seleksinya ada 2. Di sini yang pertama seleksi administrasi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan seleksi kompetensi yang meliputi di sini ada CAT BKN dengan bobot nilai 60%, kemudian tes modernisasi beragama berbasis CAT Kementerian Agama dengan bobot 40%. Nah, Bapak Ibu, ini adalah jadwal pelaksanaan seleksi calon P3K Kementerian Agama tahun 2022. Bapak Ibu silahkan di screenshot saja untuk jadwal ini untuk Bapak Ibu simpan, yaitu pendaftaran sudah dimulai yaitu pada tanggal 21 Desember hingga 6 Januari tahun 2023. Nah, untuk seleksi administrasi ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 11 Januari 2023. Kemudian untuk hasilnya, hasilnya itu akan diumumkan pada tanggal 12 sampai dengan 15 Januari tahun 2023. Nah, bagaimana jika Bapak Ibu tidak lulus administrasi? Nanti Bapak Ibu bisa untuk melakukan sanggah di sini pada tanggal 16 sampai dengan 18 Januari 2023. Nah, kemudian hasil Bapak Ibu untuk jawab sanggah yaitu pada tanggal 19 sampai dengan 25 dan pengumuman pasca sanggah yaitu pada tanggal 26 sampai dengan 28. Nah, bagi Bapak Ibu yang telah lulus administrasi, kemudian pemilihan titik lokasi ujian dan percetakan kartu peserta, yaitu pada tanggal 18 sampai dengan 22 Februari 2023. Kemudian dilanjutkan dengan penarikan data final pada tanggal 23 dan 24. Kemudian penjadwalan seleksi kompetensi pada tanggal 25 sampai dengan 1 Maret 2023. Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi pada tanggal 2 sampai dengan 7 Maret 2023.
Nah, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan seleksi kompetensi, yaitu berbasis CAT dengan bobot nilai 60%, yaitu pada tanggal 10 Maret sampai dengan 3 April 2023. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan, yaitu dengan bobot 40% pada tanggal 20 sampai dengan 6 April 2023. Kemudian pengolahan nilai seleksi kompetensi pada tanggal 26 Maret sampai dengan 8 April 2023. Kemudian pengumuman kelulusan pada tanggal 9 sampai dengan 11 April. Jika Bapak Ibu ada yang tidak lulus, boleh melakukan sanggah di sini. Kemudian pengumuman kelulusan pasca sanggah pada tanggal 27 sampai dengan 29 April 2023. Kemudian Bapak Ibu dapat mengisi daftar riwayat hidup untuk pengusulan NIP3K pada tanggal 30 April sampai dengan 2023. Kemudian usul penetapan NI P3K pada tanggal 23 Mei sampai dengan 20 Juni 2023. Nah, di sini dijelaskan jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diinformasikan selanjutnya melalui laman resmi penerimaan CPNS CPPK Kementerian Agama. Jadi dapat berubah-ubah Bapak Ibu. Nah, di sini saya lanjutkan untuk contoh surat lamaran. Di sini sudah lengkap Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu contohkan saja. Kemudian di sini juga ada surat pernyataan Bapak Ibu. Silakan nanti di-download saja, nanti akan saya sertakan di deskripsi video. Nah, ini juga surat pernyataan bebas narkoba untuk CPP3K. Kemudian contoh surat pernyataan setia kepada undang-undang. Dan ini contoh izin ya untuk bersedia ditempatkan di seluruh NKRI. Nah, di sini juga tersedia lampiran pengumuman. Bapak Ibu nanti dapat melihat formasi yang tersedia Bapak Ibu untuk dapat memilih formasi yang Bapak Ibu inginkan.